Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Mr. Firman. Kali ini saya akan membahas mengenai buku laporan pendidikan murid sekolah dasar, ya. Atau dulu mungkin kita seringkali menyebutnya buku rapot, ya. Dikeluarkan oleh Dinas P dan K daerah provinsi daerah tingkat 1 Jawa Timur. Oke, enggak jelas ya. Ya, seperti ini. Nah, kita akan spill di dalamnya. Ini buku sekitar tahun 1986. Ada pengantarnya di sini. Ya, kemudian ada keterangan angka, nilai istimewa, baik sekali, baik cukup, lebih dari cukup ya. Hampir cukup, kurang ya, detail sekali ya. Angka 1 sampai angka 10. Kemudian keterangan angka nilai kurang. Ya, lembar berikutnya kita ke keterangan murid. Ya, kebetulan ini adalah nama saya dengan nomor induk sekian. Anak masih ditulis pakai pensil ya. Anak ke-6 mestinya ya. Nah, bedanya buku rapot zaman dulu itu ditulis dengan tulisan tangan ya. Dari asli tulisan tangan di sini. Jadi keasliannya tidak bisa diganggu gugat. Lumajang tanggal 16 bulan 7 1986. Kita lanjut ke, ini ada kelas 1. Nah, zaman dahulu masih istilahnya catur wulan ya. Ada catur wulan. Jadi catur wulan itu 1 tahun dibagi menjadi 3. Setiap 4 bulan sekali kita akan mendapatkan sebuah rapot atau laporan untuk wali murid. Bidang studi agama, pendidikan moral Pancasila ya di situ ya. Pendidikan sejarah, perjuangan bangsa, ada bahasa Indonesia, bahasa daerah. Ada cuma 2 bahasa di sini ya. Bahasa Inggris belum diajarkan ketika tahun 1986 sampai 1992 nantinya ya. Selama 6 tahun itu di SD atau sekolah dasar dulu tidak ada bahasa Inggris. Ada ilmu pengetahuan sosial, matematika, ilmu pengetahuan alam, olahraga dan kesehatan, kesenian dan keterampilan, ada begitu ya. Dan nilai rata-rata catur wulan tidak masuk, sakit, izin alpa, nama dan tanda tangan guru kelas, di bawahnya ada nama dan tanda tangan orang tua atau wali murid. Kemudian di bawahnya lagi ada naik, tidak naik, lulus, tidak lulus, pindah ke, ada keterangan ranking ya. Ranking ketiga catur wulan kedua. Kemudian ada di kelas 2 sekolah dasar masih catur wulan sama. Kemudian di bawahnya di sini ada ya, catur wulan pertama ranking ke 30.
ranking ke-22 CW caturwulan 2 maksudnya ya. Ranking ke-27 caturwulan ketiga. Nah, kalau tidak salah dalam satu kelas dulu itu ada sekitar 40 atau 42, saya lupa itu ya. Sudah lupa ya. Sekitar 40-42 siswa dalam satu kelas. Mungkin berbeda di tahun 2025 ini satu kelas maksimalnya 36. Kelas ketiga, kelas 3 maksudnya ya. Di situ ada 3B. Nah, dulu kelasnya ada 2, yaitu kelas A sama kelas B, seingat saya dulu ya. Mungkin teman-teman di SD atau sekolah dasar dulu, yaitu di SD Dito Turunan 1 Lumajang, masih ingat ya, ada 2 kelas dulu. Ya sama ranking ya, rankingnya jauh-jauh saya ya. Kemudian di sini ada tanda tangan kepala sekolah, ada Bu Sujati dulu, sekarang sudah almarhum. Ini kelas 4-nya. Tidak terlalu istimewa ya. Oh, kelas 4 saya agama dapat bagus. Wah, ini ada juga perlu di sini ya. Pendidikan sejarah perjuangan bangsa di Cawu 1 dan Cawu 2 itu tidak diajarkan. Adanya di caturwulan ketiga. Di kelas 3 sama sebenarnya ya, pendidikan sejarah perjuangan bangsa itu di caturwulan pertama dan caturwulan kedua itu tidak ada. Adanya di caturwulan ketiga. Ya. Adanya di situ. Sudah kelas 4, kita lanjut ke kelas 5 ya. Ada kelas 5 sama, ternyata di sana pendidikan sejarah perjuangan bangsa caturwulan 1 2 tidak ada. Nah, ini tidak adanya, saya tidak tahu persis kenapa ya. Kok nilai yang paling jelek nilai 6, bahasa daerah dan pengetahuan sosial. Kemudian ranking bawah terus ya. Nah, terakhir ada di kelas 6. Di kelas 6 ini ternyata rata-rata kelas kosong ya. Rata-rata kelas kosong. Nilai rata-rata caturwulan masih ada. Nah, di kelas 6 maka di sini tidak lagi naik atau tidak naik kelas, tapi di sana lulus ber-STTB atau nanti itu istilahnya berijazah. Ya. Karena kelas 6 SD sudah selesai, nanti tingkat berikutnya kita ke SMP atau sekolah menengah pertama, pindah jenjang. Kita lihat berikutnya ada apa ya di rapot ini, buku rapot. Di catatan mengenai murid untuk setiap caturwulan ya. Caturwulan dimulai di kelas 2 ternyata ya. Belajarlah lebih giat. Ada tanda tangan guru kelas dan juga ada tanda tangan orang tua wali. Kemudian caturwulan kedua ini sama, tingkatkan prestasimu. Ada lagi caturwulan ketiga, belajar dengan giat. Kemudian di sini kepala sekolah ya, ada stempel ya, pakai nama sama NIP. NIP itu nomor induk pegawai atau nomor induk sebagai pegawai negeri sipil ya. Sebenarnya pakai stempel di sana.
tapi tidak kelihatan. Ini kelas 3. Nah, kata-katanya lebih banyak. Rajin-rajinnya belajar agar le-nya tidak ada ya. Agar lebih meningkat prestasimu. Tingkatkan terus prestasi belajarmu. Belajar lebih giat lagi agar lebih meningkat prestasimu. Nah, kalau ini kepala sekolah ditulis dengan tangan. Kelas 4 begitu. Lanjut kelas 5. Ya, kelas 5 ini ya. Kelas 4, kelas 5. Oh iya. Lebih giat belajar, tingkatkan prestasi belajarmu. Giatlah belajar, tanda tangan guru, kelas, dan orang tua. Orang tua, tanda tangannya bapak itu kalau tidak salah. Iya, saya masih ingat. Terus lagi, apa ada lagi? Pindah sekolah, tidak ada. Sudah selesai. Jadi terakhir ternyata ada catatan itu selesai. Ini di sini halaman terakhir atau buku covernya ya. Gitu. Nah, jadi seperti ini tampilan dari buku laporan pendidikan murid sekolah dasar ya. Atau sekarang mungkin atau banyak orang itu buku rapot, buku penilaian untuk anak-anak, yang mana buku ini atau laporan penilaian ini ditulis tangan semuanya mulai dari kelas 1, 2, 3, 4 sampai dengan 5, kelas 6 dan lulus sekolah. Oke, jadi begitu catatan buku penilaian atau buku rapot tahun 1986 sampai 1992 ya, karena 6 tahun ya, 86 sampai 92. Baik, terima kasih, sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi.